Ia terungkap akan memulai debut aktingnya dalam series bergenre boys love. Kami telah memutuskan bahwa Taeil tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya bersama dengan Hola everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, selama beberapa menit ke depan, aku nggak tahu sih pastinya, mungkin bisa 10 menit lebih atau kurang dari itu. Intinya selama waktu itu, aku akan menyajikan informasi soal industri musik K-pop. By the way, aku lupa nih, gimana kabarnya yang nonton? Baik-baik aja nggak? Aku harapkan kayak gitu ya. Tapi seandainya kalau kalian lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, ya yang namanya kehidupannya guys, kadang something nggak berjalan sesuai dengan rencana, nggak berjalan dengan baik, ada problem yang kita temui, dan itu terkadang ngebuat kita down, capek, lelah, intinya kayak pengen menyerah deh. But remember, kalian nggak boleh putus asa guys, kalian harus bangkit dan juga terus maju. Semangat. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Dongbin yang terjun ke industri boys love. Guys, kalian semua pasti udah pada tahu siapa itu Dongbin, terutama buat para penonton-penonton aku, itu pasti udah lumayan gak asing juga dengan Dongbin, karena aku sendiri sudah sempat ngebahas Dongbin beberapa kali guys, mulai dari di video yang ini, di video yang ini, dan juga di video ini. Dan khususnya untuk para penggemar Zodiac itu juga pasti udah pada gak asing banget ya dengan Dongbin, karena so aku Dongbin kan masuk ke OCG ya, agensinya Zodiac gitu, dan dia juga diperkenalkan di OCG Newbies. OCG Newbies ini kayak grup Radebot gitu loh guys. Dan berbicara mengenai Dongbin sendiri, Dongbin itu memang kayak perjuangannya di industri music K-pop atau untuk debut menjadi idol itu benar-benar nggak mudah banget. Kalian tahu nggak sih, sebelum bergabung dengan OCG, dia itu bergabung dengan agensi yang namanya adalah Kiwi Media Group. Dan waktu itu dia ngikutin acara Survival Produce 101 Season 2. Tapi sayang banget nih guys, di Produce 101 Season 2 dia itu kayak gagal masuk line up. Kalau nggak salah, dia itu tereliminasi di peringkat ke-58. Koreksi ya seandainya kalau keliru. Dan Dongbin itu nggak pantang menyerah, dia kembali lagi ngikutin program yang sama, yaitu Produce X101. Namun pada kala itu dia tidak lagi mewakili Kiwi Media Group, melainkan MLD Entertainment, agensi yang menerbitkan Momoland. Tetapi sayang nih guys, lagi-lagi dia tersingkir. Dia itu tereliminasi di peringkat ke-42. Setelah itu dirinya keluar dari MLD Entertainment, kemudian melanjutkan ke OCG, agensinya Zodiac, dan sempat digadang-gadang juga bakal debut bersama dengan Zodiac, tapi nggak debut di sana. Setelah itu dia kembali lagi nih guys, tampil di program survival gitu. Nama programnya adalah Asia Super Young, yang mana acara ini berbasis di Hong Kong. Dan di acara itu Dongbin juga tampil baik nih guys. Bahkan peringkat-peringkatnya juga lumayan, dia juga sempat loh berada di peringkat teratas. Namun sayang nih guys, dia nggak berhasil masuk ke dalam line up untuk dapat debut. Dan kini dikutip dari laporan media Newsfeed, Dongbin mencoba jalur lain selain K-pop. Ia terungkap akan memulai debut aktingnya dalam series yang bertajuk As a Gangster, I Got a Boyfriend. Nah, series ini dikabarkan bergenre boys love. Dan diketahui bahwa Dongbin berperan sebagai idol yang putus asa karena sempat beradu perselisihan dengan seorang gangster yang diperankan oleh model Kim Han-young yang bermain bersamanya. Dan foto-foto selama pembuatan drama ini telah dibagikan ke sosial media. Namun untuk jadwal tayang resmi belum diinformasikan lebih lanjut. Alright, dapat disimpulkan bahwa Dongbin itu memilih jalur lain. Dia memilih karir sebagai seorang aktor. Dan gak menutup kemungkinan juga sih bahwa suatu saat nanti mungkin dia akan menjadi idol dengan cara debut solo atau debut dalam sebuah grup. I don't know. Yang namanya dunia itu kan terus berputar ya guys. Sekarang begini, kedepannya begitu. By the way, bukan rahasia umum lagi bahwa drama BL itu menjadi industri yang cukup menjanjikan. Dilansir dari CNN dalam artikel yang dirilis oleh Jaekwon pada Juli 2023 lalu, disebutkan bahwa genre boys love menemukan penonton baru di Korea Selatan. Nah, mereka lantas menyoroti tentang kesuksesan dari drama Semantic Error. Dalam artikel itu disebutkan pula bahwa meskipun Where Your Eyes Linger telah memulai debutnya 2 tahun lebih dahulu, yakni pada tahun 2020, kesuksesan dari serial Semantic Error telah membuat genre itu terlihat baru dan menguntungkan karena berhasil menarik banyak pelanggan baru ke Watcha. Kim Ye-jong yang merupakan kepala pemasaran Watcha lantas mengatakan bahwa mengingat komunitas penggemar BL yang loyal, kompak, dan sangat vokal, membuat acara dalam genre itu telah menjadi keputusan bisnis yang tepat. Dia juga menyebutkan tentang bagaimana keuntungan besar dengan anggaran yang relatif lebih kecil.
Menurut beliau, ini tuh sangat mirip dengan fandom idol K-pop yang mencoba untuk menaikkan peringkat acara favorit mereka di tangga lagu dengan membiarkan acara itu diputar berulang-ulang. Ketika film Semantic Error itu tayang di bioskop, dia melihat banyak penggemar membeli tiket untuk pemutaran film yang gak dapat mereka hadiri secara langsung. Dan ini adalah sebuah praktik yang disebut spirit shipping untuk mendukung film itu. Well, dengan melihat bagaimana industri BL yang cukup menjanjikan, tidak mengherankan jika banyak yang melihat peluang dari hal tersebut. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Entar komen ya guys di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana Min Hee Jin yang mengundurkan diri sebagai CEO Adore. Jadi guys, menurut Adore, Min Hee Jin gak akan lagi menjabat sebagai CEO, namun akan tetap menjadi direktur internal perusahaan. Dia nanti akan menunjukkan perannya dalam memproduksi New Jeans. Adore juga mengumumkan bagaimana perubahan struktural dalam perusahaan dengan mengatakan bahwa departemen produksi dan manajemen sekarang akan dipisahkan, sementara sistem manajemen multi-label telah diterapkan secara konsisten di semua label, yang mana sebelumnya Adore merupakan pengecualian dengan CEO yang mengawasi produksi dan manajemen. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap dari Adore. Kami ingin menginformasikan Anda tentang perkembangan terkini di Adore. Pada tanggal 27, Adore mengadakan rapat dewan dan menunjuk Kim Jo Young, seorang direktur internal di Adore, sebagai CEO baru. Kim Jo Young adalah seorang pakar SDM dengan pengalaman yang luas di berbagai industri dan nanti akan fokus pada upaya menstabilkan dan merestrukturisasi organisasi. Min Hee Jin akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO, tetapi akan tetap menjabat sebagai direktur internal di Adore. Dia juga akan tetap menjalankan perannya dalam memproduksi New Jeans. Selain itu, struktur internal Adore akan mengalami perubahan dengan pemisahan yang jelas antara produksi dan manajemen. Sementara sistem manajemen multi-label telah diterapkan secara konsisten di semua label. Adore merupakan pengecualian dengan CEO yang mengawasi produksi dan manajemen. Dengan perubahan personel dan restrukturisasi organisasi ini, Adore berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan kesuksesan New Jeans yang berkelanjutan. Terima kasih. Sementara itu, menurut laporan dari Spot TV News pada tanggal 27 Agustus, HYBE memberitahu Min Hee Jin tentang penghentian perjanjian pemegang saham mereka pada bulan Juli. Akibatnya, hak Min Hee Jin untuk melaksanakan opsi jual yang bernilai sekitar 75 juta US dollar telah dibatalkan nih. Perjanjian pemegang saham antara HYBE dan Min Hee Jin mencakup ketentuan yang menjamin masa jabatan Min dan memberinya opsi jual atau hak untuk menjual saham. Berdasarkan perjanjian itu, HYBE diharuskan untuk menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan posisi Min Hee Jin sebagai CEO dan direktur internal Adore hingga November 2026, kecuali jika perjanjian itu dihentikan. Min Hee Jin pada gilirannya berhak meminta HYBE untuk membeli 75% saham Adore miliknya dalam satu transaksi kapan saja antara 3 dan 10 tahun setelah Adore didirikan. Namun dengan berakhirnya perjanjian itu, Min Hee Jin telah kehilangan perlindungan satu CEO-nya dan opsi jual yang berharga. Pada tahun 2022 yang lalu, Adore membukukan kerugian sekitar 3,1 juta US dollar, tetapi memperoleh laba pada tahun 2023 dan menghasilkan laba operasi sekitar 25,3 juta US dollar. Sebagian besar berkat keberhasilan dari New Jeans. Jika pertumbuhan Adore berlanjut pada tingkat yang sama, perusahaan itu diharapkan menghasilkan sekitar 52,9 juta US dollar pada tahun 2024. Jika Min Hee Jin dapat menggunakan opsi jualnya, dia berpotensi memperoleh laba mulai dari 67 juta US dollar hingga 75 juta US dollar. Tapi sayang nih guys, peluang itu kini telah sirna. Adapun HYBE mengakui bagaimana situasi itu dalam laporan setengah tahunannya dengan mengatakan, setelah periode pelaporan, kami mengakhiri perjanjian pemegang saham dengan beberapa pemegang saham dan telah mengajukan gugatan hukum untuk mengkonfirmasi penghentian itu yang saat ini masih tertunda. Dan guys, karena sekarang gak ada lagi jaminan masa jabatan CEO Min Hee Jin, HYBE memutuskan untuk menggantinya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Dewan Direksi Adore itu menunjuk direktur internal Kim Jo Young sebagai CEO baru. Ya, meskipun untuk istilah pemberhentian tidak digunakan secara resmi, Min Hee Jin itu secara efektif diberhentikan dari jabatannya sebagai CEO Adore. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya nih, Min Hee Jin mengklaim bahwa ia dicopot secara sepihak sebagai CEO. Pihaknya juga menegaskan bahwa Min Hee Jin tidak pernah mengajukan pengunduran diri, sehingga pengumuman yang diedarkan diklaim sebagai kebohongan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, Min Hee Jin kan dikabarkan kayak mengundurkan diri gitu guys, namun ternyata enggak seperti itu. Kuasa hukum Min Hee Jin juga mengungkapkan bahwa Min Hee Jin dipecat di luar kemauannya sendiri dan tidak mengundurkan diri.
Kubu Min Hee-jin kemudian menegaskan bahwa keputusan itu melanggar kesepakatan pemegang saham dalam rapat beberapa waktu yang lalu. Sebab kala itu Min Hee-jin dinyatakan tetap menjabat sebagai CEO setelah HYBE tidak mendapat hak suara. Min Hee-jin juga memastikan kesepakatan itu masih berlaku sehingga dirinya tak bisa dicopot begitu saja. Pihaknya lantas menuduh bahwa HYBE sebagai dalang dari pencopotan dirinya. Mereka juga mengatakan bahwa Dewan Direksi Adore secara sepihak memberitahu Min Hee-jin bahwa dia hanya akan bertanggung jawab atas produksi New Jeans. Menurut mereka, hal ini membohongi publik karena seolah-olah Min Hee-jin mengundurkan diri dari posisi CEO atas kemauannya sendiri dan hanya mengambil tugas produksi. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihaknya Min Hee-jin. Intinya adalah tim kuasa hukum dari Min Hee-jin itu mengatakan bahwa berita tentang Min Hee-jin yang mengundurkan diri itu enggaklah benar karena Min Hee-jin sejatinya tidak mengundurkan diri sebagai CEO Adore. Begitu guys. Dan di berita terakhir ini adalah breaking news. Datanya dari Taeil yang mana baru-baru ini SM mengumumkan tentang bagaimana Taeil yang keluar dari NCT. Karena sebuah kasus yang cukup membuat kita sebagai netizen kaget pendengarnya. Jadi pada tanggal 28 Agustus, SM Entertainment membuat pengumuman mendadak di sosial media. Menurut postingan agensi, Taeil telah terlibat dalam kasus pidana atas pelanggaran seksual. Dan sekarang dia telah dikeluarkan dari NCT. Dalam statementnya, SM Entertainment mengatakan, "Halo, ini SM Entertainment. Kami baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Taeil telah terlibat dalam kasus pidana terkait dengan pelanggaran seksual. Setelah memverifikasi fakta terkait masalah ini dan menyadari keseriusan situasi, kami telah memutuskan bahwa Taeil tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya bersama dengan tim dan telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari grup setelah berdiskusi dengannya. Saat ini Taeil dengan tulus bekerja sama dengan penyelidikan polisi dan kami akan membuat pernyataan lebih lanjut tergantung pada kemajuan penyelidikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhawatiran dan masalah yang ditimbulkan pada artis kami." Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari SM Entertainment. Poinnya adalah yang pertama, Taeil itu telah terlibat dalam kasus pidana terkait dengan pelanggaran seksual. Poin yang kedua, untuk Taeil itu lagi bekerja sama dengan penyelidikan polisi dan untuk pihak agensi nanti akan ngebuat statement lebih lanjut. Tergantung guys dari bagaimana kemajuan penyelidikan itu. Dan poin yang terakhir adalah untuk Taeil itu nggak lagi menjadi bagian dari NCT. Ya sudah keluar guys dari grup tersebut. Pada akhirnya berita ini membuat kaget penggemar. Banyak yang gak menyangka atas berita yang mereka dengar. And honestly aku pun benar-benar kaget banget, shock banget melihat kabar yang satu ini. Dan hingga sekarang aku pun masih menunggu bagaimana detail dari kasusnya. Untuk sekarang aku no comment dan aku akan terus menunggu bagaimana perkembangan lebih lanjutnya. Sementara itu untuk netizen juga menyoroti bagaimana member-member NCT seperti Doyoung dan Taeyong itu seperti meng-unfollow semua followingnya. I don't know what happened in here. Berbicara mengenai Taeil, ia adalah member tertua di NCT. Usut punya usut, sebelum bergabung bersama dengan SM, dirinya sudah diterima di Departemen Music Practice Universitas Hanyang. Namun pada akhirnya dia pun memilih fokus berlatih dan meninggalkan studi. Taeil menjalani masa pelatihan selama 3 tahun 6 bulan sebelum debut. Ia sempat diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies pada tanggal 13 Oktober 2015 dan akhirnya debut sebagai member NCT U pada April 2016 lewat single yang bertajuk The Seven Sense. Kemudian dia juga masuk ke dalam unit NCT 127 dan memegang posisi sebagai lead vokalis. Dan guys, bagaimanakah reaksi kalian usai mendengarkan berita yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya ya dan selamat beraktivitas, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Goodbye everyone, bye-bye.